tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Buka matamu, jernihkan akalmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita malam ini mulai ngaji lagi. Jadi mulai malam ini kita kembali ke barat. Temanya filsafat barat lagi, karena dulu sudah banyak macam-macam. Kita ngomong filsafat barat. Kelihatannya Descartes juga sudah pernah kita singgung sedikit dulu waktu sesi-sesi paling awal ngaji filsafat. Cuma saya merasa perlu mengangkat beliau lagi malam ini. Ada banyak konsep dari Descartes yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk situasi kita hari ini. Maka saya bawa lagi beliau ke sini khususnya untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, membersihkan banyak hal tidak penting di kepala kita. Hari ini kan kepala kita itu kotornya luar biasa, apa saja masuk. Dan sumbernya dari mana saja banyak. Makanya kita belajar Descartes yuk. Saya tidak tahu sejauh mana teman-teman yang berminat filsafat sudah menjelajahi dunia filsafat. Tapi René Descartes adalah salah satu tokoh yang tidak boleh dilewatkan oleh para peminat filsafat. Beliau ini digelari bapaknya filsafat modern. Tidak usah tanya ibunya siapa. Pokoknya dia bapaknya ya. Itu sama kayak kalian tanya ada hari ibu mana hari bapak, ada ibu kota mana bapak kota, kan gitu. Kalau ini bapaknya filsafat modern karena nanti Descartes ini memperkenalkan sistem baru dalam filsafat, meruntuhkan gaya Aristotelian lama. Dia punya tawaran baru yang nanti menginisiasi lahirnya filsafat modern. Jadi jasanya Descartes itu mengkritisi Aristotelianisme yang coraknya realis, kemudian mencoba berfilsafat, mencari kepastian dengan memasukkan logika-logika matematika dalam filsafat. Jadi jasa besarnya itu ya, meskipun nanti banyak gagasan-gagasannya yang lain, tapi secara umum itu yang membuat dia disebut bapaknya filsafat modern. Kelahiran Perancis tahun 1596. 1596. Nanti meninggalnya 1650. Jadi beliau meninggal muda, masih umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nanti banyak sekali filosof-filosof barat setelah beliau itu
melanjutkan dan terpengaruh gagasan-gagasannya. Cuma Descartes ini pinter sejak kecil tapi ringkih. Apa ringkih itu? Mudah sakit. Tapi pinter. Makanya nanti waktu dia sekolah itu dia punya hak khusus untuk bangun siang. Ya, jadi dia satu-satunya murid yang boleh bangun kesiangan dan masuk kelas siang-siang meskipun temannya harus pagi-pagi. Itu mungkin karena guru-gurunya ngerti potensinya seorang Descartes tadi. Nggak sekolah pun dia sudah pinter, mungkin gitu. Jadi boleh bangun siang. Strategi ini boleh kamu coba nanti di kampus ya. Ya, Pak, saya kan pinter Pak, boleh telat dong gitu. Tapi Descartes bisa dapat hak itu. Bapaknya pinginnya dia jadi lawyer. Tapi Descartes sendiri malah minatnya jadi tentara. Dan dia termasuk dia daftar tentara dan ya jadi anggota TNI, kok TNI ya, nek Perancis apa TNP. Ya, Tentara Nasional Perancis. Dan dia dikenal ahli strategi perang juga, cerdas. Cuma nanti ada momen-momen dalam hidupnya yang membuat dia tertarik tertarik dengan dunia pemikiran, dunia filsafat, dan meninggalkan dunia ketentaraan. Ya sebelum masuk tentara dia memang sudah pinter. Di antara keahliannya ya dia ahli di bidang matematika dan fisika. Tapi kemudian sekitar tahun 1619 dia mengalami pencerahan. Mungkin kayak Buddha gitu ya, ada momen pencerahannya. Satu ketika dia mimpi 3 kali mimpi. Yang mimpi ini nanti melecut semangatnya untuk masuk ke dunia filsafat mencari kebenaran. Dan nanti mimpi ini jadi bahan banyak untuk renungan kefilsafatannya. Dan selanjutnya mirip Ghazali. Setelah mimpi ini 1619, nanti 1620 dia mulai mengejar kebenarannya, menjelajah ke banyak negara. Sekitar 3, 4, 5 tahun. Ya kemana-mana, ke Belanda, kemana. Pokoknya dia kayak Ghazali waktu mengalami goncangan skeptis, sama kayak Descartes. Jadi dia menghilangkan diri dari dunia yang dia kenal untuk mengejar kebenaran. Yang paling terkenal nanti kan ketika dia uzlah ke Belanda. Ya mungkin orang barat tidak kenal uzlah. Tapi yang dia lakukan ini uzlah dia. Nanti nulis beberapa karya besarnya ditulis waktu dia uzlah ini. Yang paling dikenal ya waktu dia ke Belanda. Dari situ nanti dia punya banyak karya besar. Sampai belakangan dia populer dengan karya-karyanya. Diundang kemana-mana. Termasuk nanti ada Ratu Swedia, Queen, saya lupa kalau tidak salah namanya Queen Katarina, yang ingin diprivat oleh Descartes. Dan cuma ratu-ratu ini tidak cocok sebenarnya. Lama-lama dia merasa tidak cocok sama Descartes. Descartes juga susah payah harus memprivat ratu ini karena jam privatnya seminggu 3 kali jam 5 pagi. Ya, padahal sejak kecil terbiasa bangun siang. Terus kuliahnya di kastilnya ratu ini, cuma kalau dalam narasinya Descartes, kastilnya itu kayak neraka karena sangat dingin. Ini yang membuat Descartes sakit nanti. Dia kena radang paru-paru sehingga tidak lama kemudian meninggal. Kabarnya memprivat ratu itu hanya cuma 5 kali.
Setelah itu kena serangan radang paru-paru itu terus meninggal. Jadi itu ceritanya seorang René Descartes. Bismillah, malam ini kita pelajari apa yang dibawa. Ada yang saya tinggal dari gagasan-gagasannya Descartes adalah matematikanya. Kalau saya bawa ke sini, kamu mungkin jungkir balik. Susah payah memahaminya. Meskipun sebenarnya logik utamanya memang dia ingin memperkenalkan matematika yang kita kenal sebagai eksak itu ke dunia filsafat. Kita lihat efeknya saja. Bukan matematikanya ya, dia dikenal bisa memasukkan aljabar ke geometri. Kita awali. Ini quotes-nya dari Descartes tentang prinsip hidupnya, motonya. Jadi katanya Descartes, I desire to live in peace and to continue the life I have begun under the motto, to live well you must live unseen. Ini motonya, padahal dia orang terkenal, orang masyhur, tapi motonya untuk hidup dengan baik, kamu harus hidup unseen, tidak dikenal. Kalau kamu dikenal orang, susah hidupmu. Jangan salah, mungkin banyak di antara kita yang cita-citanya jadi orang terkenal. Ingat-ingatlah, terkenal itu membuatmu sumpek. Maka motonya Descartes itu, to live well you must live unseen. Must I advance. Saat aku terlindung, tertopengi, tidak ada yang tahu, aku berkembang sebagai diriku sendiri pastinya. Tapi kalau banyak orang itu kan kamu harus mencocokkan macam-macam. Mau ngaji ke sini aja kan ya harus membayangkan di sana situasinya kayak gimana. Aku harus berangkat jam berapa, pakai baju yang gimana, duduknya nanti kira-kira sebelah mana. Itu kan kamu menata macam-macam. Kenapa? Karena ada orang lain dan kamu dikenal. Apalagi di sini temanmu banyak, itu kan kamu mendadak juga, wah nanti ada dia yang cerewet, nanti ada dia yang terus kamu kan menata strategimu sendiri. Tapi kalau tidak ada yang kenal, santai saja. Hari ini 1-2 mungkin mahasiswa banyak yang kenal saya, itu kan aku jadi tidak bebas. Mbok saya maunya ke sini tuh ya pakai kaos oblong biasa saja, santai aja. Sambil sarungan kelekaran di sini ngobrol biasa, karepku kan ngono. Tapi kan tidak bisa. Karena kalau saya gitu, besok pagi mesti masuk WA, Facebook, terus populer di mana-mana sarungnya. Iya, oke. Dan tidak dikenal itu enak. Makanya tadi ada fase di hidupnya Descartes dia uzlah, menjauh, tidak dikenal. Bahkan nanti di beberapa buku ada yang menyebut jangan-jangan Descartes ini mata-mata. Karena bisa nyamar, bisa tidak dikenal orang. Meskipun kalau katanya Descartes sendiri, yo kepentingannya ilmu, refleksi. Bagi yang suka meditasi, suka refleksi, suka kontemplasi, gayanya Descartes bisa ditiru. Life unseen, tidak terlihat orang. Kalau kamu sedang sendirian, tidak ada orang kan kamu bebas. Mau ngapain aja boleh, mau joget-joget, mau dangdutan kan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak orang kan kamu mikir-mikir. Itu moto. To live well you must live unseen, must I advance. Terus cuma hidup sendirian bukannya hidup tidak ngapa-ngapain atau melarikan diri. Kalau Descartes hidup berfilsafat. To live without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed without attempting to open them. Hidup tanpa berfilsafat itu sebenarnya sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Kamu itu punya mata, banyak hal indah di sekelilingmu, bukalah. Tapi kamu lebih milih menutup mata.
Ya, kalau bahasa politiknya kamu milih status quo, pingin tetap kayak gini aja biar tidak berubah-berubah. Nanti kalau aku berpikir, kalau aku bernalar macam-macam, jangan-jangan kenyamananku ini terancam. Maka orang lebih milih tidak mikir, lebih milih sudah jalan seperti biasa saja. Itu kayak orang merem kalau bahasa Jawa nih. Jadi kamu biar aman itu merem kayak burung onta kalau dikejar musuh. Biar tidak ketahuan kepalanya yang dimasukkan dalam pasir, padahal badannya besar kelihatan dari luar. Ketika kepalanya masuk dalam pasir, dia merasa aman. Padahal bahaya yang sebenarnya mungkin justru mengancam. Tapi kamu tidak tahu, kamu aman. Kayak kamu nonton film horor itu loh. Begitu hantunya keluar, kamu kan merem. Loh, padahal nikmatnya film horor itu kan melihat hantu. Iya, tapi kamu malah merem loh. Kalau gitu ya nonton komedi, jangan nonton horor. Tapi ketika bagian intinya kamu malah merem, kamu malah menutup mata. Maka ya, ayo uzlah, tujuannya apa? Berefleksi tentang hidup. Ayo berfilsafat, kontemplasi. Kenapa? Ya karena sangat banyak hal yang harus difikirkan ulang dalam hidup kita ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang efeknya enggak. Bahkan hari-hari ini saya merekomendasi kalian kalau mau menasehati orang, coba pamit dulu. Mau enggak kamu saya nasehati? Kamu butuh nasihatku enggak? Itu menurut saya lebih efektif daripada tiba-tiba saja kamu nge-share yang menurutmu baik-baik. Kenapa? Kadang-kadang isinya yang kamu share itu baik, tapi efeknya bisa jelek. Efeknya bisa dosa. Misalnya temanmu jadi berdosa karena nganggap kamu Allah sok soleh misalnya. Allah pamer pengetahuan. Allah padahal isinya apik. Tapi keluarnya efeknya malah jelek. Yang lahir malah dosa. Temenmu malah, emangnya cuma kamu yang ngerti yang baik-baik itu. Aku yang ngerti. Dia malah jelek. Makanya pamitlah dulu. Kadang-kadang hasilnya kan malah debat gegeran. Tadi baik loh ya mau ngasih nasihat. Keluarnya gegeran. Saya tidak tahu sekarang di mana-mana tiap kali ada postingan, komentarnya mesti gegeran. Tentang apa saja, wong yo biasa-biasa tentang sepak bola saja ya komentari gegeran. Tentang apa saja gegeran. Jangan salah kalau pakai bahasanya Ghazali, apa yang kamu biasakan itu akan membentuk karaktermu. Meskipun mungkin awalnya iseng. Banyak kan mungkin di antara kalian ngomentari apa, mancing isu aja biar rame kan gitu kadang-kadang. Tapi jangan salah, kalau terus-terusan begitu akan jadi watakmu, watak polemik, watak gegeran. Kalau itu jadi watak, kalau teori psikologi lama itu kan lama-lama terinternalisasi, dia berpengaruh pada struktur bahkan ke DNA-mu. Kalau DNA-mu polemik, besok kamu mewariskan itu pada anak turunmu. Jadi anak turunmu ya senengannya gegeran. Dipancing sidik ngamuk, kenapa? Warisannya bapak. Kalau ada rame-rame seneng, kalau sepi sumpek, rame gegeran. Maka hati-hati ya, jangan dibiasakan yang menurutmu tidak baik, tidak penting, tidak ada gunanya, jangan dihabitkan. Jangan dijadikan kebiasaan, karena itu terinternalisasi dalam dirimu. Loh yang kayak gini-gini itu namanya philosophizing. Berefleksi tentang hidup. Ternyata tidak semua yang kelihatannya baik itu efeknya, pengaruhnya juga baik. Oke, itu contohnya. Makanya to life without philosophizing is in truth the same as keeping the eyes closed. Jangan merem. Jangan merem itu kan kayak orang tidak mau tahu, tidak mau peduli. Pokoknya menurutku yang baik dan benar ya ini. Jangan begitu. Kamu punya mata, kamu punya akal. Buka matamu, jernihkan akalmu. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada prinsip jangan
terlibat terlalu banyak di dunia ramai, ayo berfilsafat. Nah, rumus pertama sekarang untuk berfilsafat apa? Dubium sapiente initium. Doubt is the origin of wisdom. Meragukan, mempertanyakan adalah originsnya, sumbernya wisdom, kebijaksanaan. Oke ya. Jadi bapaknya filosof modern ini bilang kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya yang pertama adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun. Makanya tadi saya bilang mungkin rumus ini penting untuk hari ini. Ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Kamu kan diserbu tiap hari oleh ribuan berita, ribuan informasi baru yang kamu sendiri kelagepen. Bingung kamu yang ini yang benar mana, yang tiap hari kamu capek goreng berita. Ya kan? Sekarang kan orang gitu. Ini gorengan, itu gorengan. Hari ini sampai isunya kan sampai level gorengan itu level tuman. Iya. Tiap hari kamu goreng, akhirnya tuman goreng. Kalau enggak goreng, enggak enak. Dan gorengnya kan tipikal kalau dari grup sana digoreng biar kelihatan jelek terus. Kalau yang dari grup sini dikelola biar kelihatan baik terus. Maka sekarang apapun yang mampir di pikiranmu, yang terlihat oleh matamu, terdengar oleh telingamu, ragukanlah kebenarannya. Jadi malak bukan yang baik terimalah, yang hoax bantahlah. Kalau di Descartes sebentar. Iya kalau jelas bedanya hoax dan enggak. Kalau kayak hari ini enggak jelas mana hoax mana tidak, maka rumus paling jitu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Jadi ini rumus pertama dari Descartes. Doubt is the origin of wisdom. Nah, ilustrasinya begini nanti dari bukunya Descartes itu. Inilah yang disebut method of doubt, nyawa teorinya Descartes. Saya bacakan ceritanya Descartes, kenapa kok harus begitu. Bayangkan, katanya Descartes, ada orang yang membawa satu keranjang penuh apel. Terus dia takut beberapa apel di keranjang itu busuk. Sehingga dia ingin membuang yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Katanya Descartes, apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Kalau kamu bawa apel sak keranjang dan bagimu ada beberapa apel yang busuk, cara untuk mengambil apel yang busuk gimana? Mencari yang busuk gimana? Bukankah semua isi keranjang kamu tumpahkan, terus kamu cari yang busuk? Selanjutnya, bukankah ia akan mengamati setiap apelnya, lalu mengembalikan ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan apel yang busuk? Dengan cara yang sama, katanya Descartes, mereka yang belum pernah berfilsafat secara serius, memiliki beragam pandangan dalam pikirannya yang ia masukkan sejak kanak-kanak, dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya ada yang keliru. Kita kan sejak kecil dijejali mungkin jutaan informasi, kamu punya banyak sekali pendapat. Kalau saya tanya, yang ada di kepalamu itu bagus semua, benar semua, baik semua, atau ada yang jelek, ada yang tidak benar? Pasti kamu akan jawab, ya ada Pak, 1-2 yang jelek, 1-2 yang tidak benar. Berarti apa? Ya kayak apel dalam keranjang tadi. Kalau kamu berusaha memisahkan pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikirannya orang lain, cara terbaik yang dapat ia lakukan adalah menolak semua yang ia anggap benar
sebagai belum pasti atau salah, lalu ia telaah satu-satu dan akhirnya mengambil semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Berarti caranya apa? Kayak apel tadi ditumpahkan semua, dipilih mana yang busuk, mana yang baik. Pikiranmu juga begitu, karena menurutmu ada beberapa yang salah, keliru, katanya Descartes. Ya sudah, tumpahkan semua sekarang. Ya tumpahkan itu bukan berarti dibuang. Pikiran bukan materi yang bisa dibuang, tapi berarti apa? Uji semua. Kenapa? Karena kayak apel busuk itu kan nular. Pikiran yang baik jejer pikiran yang jelek, itu kemungkinan besar yang tertulari yang baik jadi jelek. Isi pikiranmu bagus-bagus tapi ada satu dua yang rusak. Itu yang rusak ini biasanya yang mempengaruhi yang bagus. Maka sortirlah. Biar yang ada di kepala kita ini yang mantep-mantep saja, yang pasti-pasti benar saja. Dari situlah metode ini namanya method of doubt. Metode meragukan. Oke, cuma untuk bisa begini butuh pemberani. Tidak sembarangan orang berani semacam ini. Karena orang biasanya sudah terikat oleh kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itu yang menurut saya sering jadi problem hari ini. Orang tidak berani menguji kebenarannya. Loh, yang diuji itu bukan yang salah, yang benar ini lo juga harus diuji. Makanya katanya Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada artinya. An unexamined life is not worth living. Hidupmu tidak ada harganya kalau tidak diuji. Ketika kebenaran hidupmu tidak kamu uji, itu artinya kamu tidak paham tentang terhadap kebenaran itu. Setelah diuji, kamu kan tahu, oh ini memang benar. Ketika belum kamu uji, itu berarti sebelumnya kamu hanya ikut-ikutan saja. Jadi, yang pertama, method of doubt. Ragukan semuanya, tidak satu-satu. Oke. Terus, caranya gimana kemudian, Pak? Milih yang benar, mana yang busuk, sampai ke yang pasti benar. Ini epistemologinya Descartes nanti yang dikenal dengan 4 aturan, 4 rules. 4 aturan berpikir. Kalau ini rumus-rumus generalnya, rumus umumnya. Yang pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Ini yang nyawanya meragukan tadi. Caranya membuktikan kebenarannya gimana? Ya diuji. Cara mengujinya gimana? Yang pertama, analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Contohnya apa? Teh ini ada tehnya, ada tempatnya, ada tutupnya, ada tatakannya, ada dia diletakkan di mana, hubungannya sama saya, hubungannya sama kalian, kapan dia dikeluarkan, kapan nanti diambil lagi. Ini kan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan teh ini. Kamu pilah-pilah semua, itu namanya analisis. Bagi yang nulis skripsi, nulis tesis, ketika ada perintah analisis lah, atau saya pakai metode analisis, Pak, itu berarti apa? Kamu keluarkan semua variabelnya, terus kamu lacak hubungan-hubungannya. Mikrofon ini ada tatakannya, ada tiangnya, ada pendolnya, ada... Ini kan variabel-variabelnya. Ini gunanya apa, tiangnya gunanya apa, kemudian tempatnya suara gunanya apa. Ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya tiang dengan tempatnya suara, tiang dengan tatakan, dan seterusnya. Itu namanya dianalisis.
Ketika kamu dapat satu pernyataan misalnya, coba cek pernyataan ini tentang apa, unsurnya apa saja. Baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, coba cek variabel-variabelnya. Kalau sudah, lacak kemungkinan-kemungkinan dari masalah itu. Oh, ini mungkin maksudnya A. Oh, ini mungkin maksudnya B. Oh, ini mungkin maksudnya C. Ini kemungkinan-kemungkinan. Orang ini tiba-tiba jam 12 malam kok WA terus tanya sudah tidur apa belum. Misalnya, itu kan masalah. Iya. Loh, pertama analisis variabelnya. Ini yang ngirim dia kenal baru sebulan, rumahnya jauh di sana. Terus itu dianalisis. Terus kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama mungkin iseng. Mungkin dia lagi nganggur malam-malam gini. Yang kedua mungkin dia sedang punya kuota bonus yang baru eman-eman kalau nggak dihabiskan. Yang ketiga ini kemungkinan-kemungkinan. Cari yang paling masuk akal. Jadi identifikasi kemungkinan-kemungkinan, terus biasanya setiap masalah itu ada, katakan variabelnya banyak. Selesaikan satu demi satu variabel itu. Temukan step by step yang mulai yang paling mudah sampai yang paling sukar. Oh, ini yang jelas aku kenal dia. Kemudian apakah dia senang apa enggak, itu langkah selanjutnya. Terus WA-nya ini maksudnya apa. Jadi yang paling mudah sampai yang paling sukar. Diurut, selesaikan satu-satu. Jadi kalau ada masalah, cara menyelesaikannya level. Itu metode yang ditawarkan oleh Descartes. Ini nanti menginspirasi lahirnya metode ilmiah penelitian-penelitian di dunia modern. Jadi ini basisnya nanti yang kita kenal sebagai metode ilmiah. Jadi ragukan segalanya dulu, jangan kesusu percaya, analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinan. Ya kemungkinan-kemungkinan itu kan nanti kalau di penelitian jadi namanya hipotesis. Terus temukan step by step-nya. Ini kan nanti metode penelitian. Jadi disinilah sumbernya nanti gagasannya Descartes ini menginspirasi lahirnya filsafat modern. Oke, nah terus Descartes dengan gagasan-gagasannya nanti dikenal, memperkenalkan aliran namanya rasionalisme. Rasionalisme itu gampangnya definisinya adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok ndak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian ini realisme. Sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya Descartes enggak. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran, itu sebenarnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dasarnya akal. Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris. Ya, barang empiris itu memang nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu, bayangkan misalnya kamu mimpi. Mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata enggak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun, misalnya
Lah itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mbok pegangi ya ganteng juga ya, tapi begitu bangun enggak. Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. Apalagi kalau ukurannya ukuran durasinya, intensitasnya itu pasti sangat subjektif. Apalagi kalau ngomong besar kecil itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak. Sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa ngukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat, tidak. Kayak dulu waktu kecil, kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus, oh iya, kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah. Masih lurus. Dari mana? Akalmu yang hilang. Jadi akal lebih bisa disandari, katanya Descartes. Gunung itu kamu lihat dari jauh, dari sini kamu lihat Merapi, kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan. Tapi akalmu bilang, wong gunung itu geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak itunya, Pak. Ya menurut saya ya tidak halus itu. Padahal matamu bilang itu halus. Tapi kamu simpulkan tidak halus. Siapa yang bilang gitu? Mata. Sama kayak rembulan. Rembulan itu kan kalau penyair-penyair, wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu. Itu pakai mata. Tapi kalau pakai akal, orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya, jeglong-jeglong. Jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan itu, kalau pakai akal harus tersinggung. Oh ini melecehkan sekali. Oke. Nah, dari mana bisa tahu kok bahwa bulan itu jeglong-jeglong? Saya sudah belajar, akalmu yang selama ini bisa merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih bisa disandari. Kenapa kok bukan realitas di luar rasio panca indera? Realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Tergantung pikiran. Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu. Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini, mungkin ya yang kamu serap beda. Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa. Indah tidak indah itu kan urusannya mata, tapi sebenarnya yang kerja akal. Halus atau tidak halus, tangan ini kan cuma merasakan sensasi. Yang menyimpulkan halus atau tidak akal. Jadi katanya Descartes enggak, rasio lebih kuat. Nanti kita lihat sampai belakang akan kelihatan di mana kuatnya rasio. Oke, sekarang kita mulai berfilsafat. Jadi prinsipnya rasional, meragukan, sekarang saatnya mengejar kebenaran dengan bekal akal. If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least one in your life you doubt as far as possible all things. Kalau engkau ingin jadi pencari kebenaran yang sejati, maka seharusnya setidaknya sekali dalam hidupmu engkau ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Rumusnya ini. Ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Sak kuatmu wis, coba kamu analisis semua hal dalam hidupmu, coba kamu uji, kamu ragukan. Dari situ nanti kuncinya kamu menemukan kebenaran. Jadi tidak boleh manut saja, tidak boleh ikut saja, kejar sendiri kebenaranmu. Karena kadang-kadang mungkin kebenaran versi mereka tidak selalu cocok dengan kebenaran versimu.
kejar itu kebenaran.